Saya ingin nyatakan, saya ingin mengoptimalkan kepemimpinan saya untuk membawa partai ini berhasil mencapai satu lompatan yang jauh dan besar pada pemilu 2024. Artinya naik kelas. Kalau saja, nah ini kalian boleh catat, jangankan menurun atau tidak lulus parliamentary threshold, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satupun, itu artinya nahoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem. Saya selalu konsisten mengatakan memang ada nuansa yang berbeda dalam konteks sistem politik, logika dalam oposisi dan koalisi ketika nanti betul-betul Nasdem berkoalisi dengan dua partai oposisi, logikanya memang jadi tidak nyambung. Disinilah Nasdem atau Surya Paloh salah langkah. Nasdem memilih Anies karena dia dianggap populer dan bisa membawa Nasdem memenangkan pertarungan dengan menjadi partai yang lebih besar dari PDI Perjuangan. Dalam situasi polarisasi yang sangat tajam sekarang ini, siapapun nggak bisa main abu-abu. Hitam ya hitam, putih ya putih. Nasdem mencoba bermain di area abu-abu dengan semangat yang oke sih, tapi salah. Yaitu mencoba meminimalkan polarisasi dengan berada di tengah antara para pemilih yang pro NKRI dan pemilih yang ingin menjadikan negara ini negara agama. Surya Paloh akan mundur dari posisi Ketua Umum Partai Nasdem. Ini alasannya. Surya Paloh siap mundur dari posisi Ketua Umum Partai Nasdem. Surya telah menyatakan siap meninggalkan posisi Ketua Umum Partai Nasdem. Surya Paloh punya rasa meninggalkan posisi Ketua Umum Partai Nasdem. Menurut Surya Paloh, kursi Ketua Umum Partai Nasdem akan ditinggalkannya jika tidak ada penambahan kursi di parlemen pada pemilu 2024 mendatang. Bila Partai Nasdem mengalami penurunan suara pada pemilu 2024, itu alasannya Surya Paloh meninggalkan posisi Ketua Umum. Pertanyaan tersebut dikatakannya saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Minggu 30 April 2023. Tolong dicatat, jangankan menurun atau tidak lolosnya parlemen, tidak ada tambahan angka kursi parlemen satupun. Itu artinya nahkoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem, katanya. Saya katakan tidak ada tambahan kursi, itu artinya nahkodanya out, sudah tidak waktunya lagi. Dia menjawab pertanyaan Adinda wartawan, sambungnya. Menurut Surya Paloh, sebagai nahkoda tinggal di Partai Nasdem ini, ia ingin mengoptimalkan kepemimpinannya dalam membawa partai menuju kemenangan. Jika Partai Nasdem berhasil mencapai satu lompatan yang jauh dan lebih besar dalam pemilu 2024, itu artinya Nasdem akan naik kelas. Kalau sudah tahu elektabilitas kecil, ngapain harus dihitung? Anggap saja ini partai main-main, gak akan dapat apa-apa. PT juga gak dapat, ujarnya. Sebelumnya lembaga survei Indeks Start Indonesia merilis hasil survei terkait elektabilitas partai politik pada Oktober 2022, di mana suara Partai Nasdem menjala ke 2,1%. Partai Nasdem sebelumnya sudah mendeklarasikan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan diusung pada pemilihan presiden Pilpres 2024. Partai Nasdem juga menjajaki koalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS untuk pemilihan presiden 2024. Surya Paloh janji mundur jadi ketua Nasdem, ini syaratnya. Walaupun Partai Nasdem, Surya Paloh mengumumkan dirinya akan mundur dari kepemimpinan tertinggi partai jika perolehan suara Nasdem turun pada pemilu 2024. Surya mengatakan dirinya sudah tak layak lagi memimpin Nasdem jika partai yang dia besarkan tersebut gagal memperoleh suara yang lebih besar dari pemilu 2019. Ini boleh kalian catat, jangankan menurun atau tidak lulus parlemen, Twitter's out. Tidak ada tambahan angka kursi parlemen satupun, itu artinya nahkoda yang berbicara ini sudah tidak layak lagi memimpin Nasdem, ujar Surya Paloh kepada awak media di Jakarta Convention Center saat dipastikan wartawan yang tidak dimaksud tak layak lagi memimpin berarti mengundurkan diri dari jabatan ketum
saya sudah katakan. Tidak ada tambahan kursi itu artinya nahkodanya out jelas. Sebab itu Surya menargetkan NOS dan memperoleh suara yang jauh lebih besar pada pemilu 2021. Dia ingin Nasdem naik kelas. Saya ingin mengoptimalkan kepemimpinan untuk membawa partai ini berhasil mendapatkan lompatan yang jauh dan besar. Pada pemilu 2024 artinya naik kelas, ucapnya. Bagaimana pendapat kalian di kolom komentar di bawah?